untuk yang namanya CBP. CBP ini adalah cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi cinta itu artinya bahwa kita mencintai uang itu supaya kita bisa merawatnya, supaya kita menjaganya, ya kan? Nah, jadi ada beberapa nih contoh, misalnya nih kalau di dalam spanduk kita punya ini, kalau merawatnya itu kan ada 5 nih. Pertama, jangan dilipat. Biasanya kan yang pembeli atau yang kita punya juga, yang kita punya uang kertas itu ya, karena kita lipat nih, padahal itu sudah merusak tuh. Yang kemudian jangan dicoret. Biasa kalau kita nggak punya kertas gitu ya, berapa sih nomor handphone misalnya, karena kita tuliskan di kertas yang kertas rupiah itu. Kemudian jangan di stapler. Biasanya kan kita ada uang nih, karena kita satukan flag gitu ya. Nah, kemudian itu jangan diremas. Biasa ya, jangankan dibilang jangan dilipat, kita remas juga uangnya. Nah, ini jangan dibasahi, karena biasa kan kalau uang yang kita sudah lama terus ada kotor tuh kita basahi terus nanti kita setrika. Nah, sebenarnya uang rupiah itu sebenarnya harus kita jaga, karena kan Bank Indonesia tuh setiap hari berapa mereka harus memusnahkan uang yang rusak itu. Nah, apabila uang yang rusak itu tidak bisa dikembalikan, otomatis itu akan merugikan negara, ya kan? Nah, jadi maksud dan tujuan kami di sini salah satunya untuk memperkenalkan yang namanya cinta, bangga, dan paham rupiah. Terus yang kedua yang mengenai QRIS tadi, ya. Tujuannya itu tadi yang menggunakan barcode tadi. Nah, itu sebenarnya tidak hanya dipakai dengan yang seperti toko ini sudah lumayan besar. Ada juga yang misalnya, mohon maaf ya, misalnya kayak di pasar, seperti di pasar orang yang jual sayur, ada yang jual pentol, ada yang sudah yang es cendol, ada yang jual, kalau kami sudah memperhatikan beberapa tempat gitu ya, ada yang untuk mencuci helm ini sudah menggunakan itu. Karena begini, kenapa kenapa harus memakai itu? Karena supaya uang itu tidak cepat rusak. Karena kan biasanya Rp1.000, Rp2.000. Ada nggak lihat yang Rp1.000, Rp2.000 tuh yang bagus kan? Semua sudah rusak semua kan? Nah, jadi kalau kita sudah pakai misalnya Rp50.000 gitu, jadi kita nggak langsung cepat rusak gitu ya. Jadi untuk mempermudahkan juga untuk merawat rupiah kita ini gitu. Nah, dan juga sangat mudah untuk transaksi. Jadi orang tidak ribet kita harus membawa uang. Zaman sekarang kan harus seperti itu ya, tidak ribet harus bawa uang cash, harus bawa apa begitu, kan jelas otomatis harus menggunakan yang namanya gitu ya. Kalau kita SMS banking tuh mungkin kalau kita nggak tahu ya kita harus nulis, tapi kalau yang lain tuh cuma aplikasi aja. Kayak Mbak pribadi nggak apa-apa, punya Mbak pribadi misalnya ya, Mbak aplikasi aja yang namanya QRIS itu, dan Mbak akan menggunakan transaksi pembelajaran apa aja, mau 1.000, 2.000, jadi otomatis saja Mbak misalnya membeli yang begini ya misalnya kan, atau Mbak ke minimarket misalnya kan, ya udah asal minimarket itu menggunakan QRIS itu juga, nah sudah klik barcode, masuk sudah belanja selesai, jadi nggak lagi mencari itu. Nah, jadi sangat mudah lagi Mbak ya, jadi itu maksud dan tujuan. Nah, saya ini membawa SMA Kristen Banjarmasin, salah satu sebagai sekolah penggerak kami, dan sekolah penggerak ini juga ternyata kami juga menjadi salah satu penggerak dari Bank Indonesia. Bisa mengharapkan untuk mensosialisasi dan edukasi yang namanya cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga yang namanya rupiah kita ini. Ya, kalau bisa dompet dengan yang kecil, karena kalau dompet kecil itu kan berarti otomatis itu uang itu kan berlipat ya. Tapi harus dompet yang besar. Jadi kita malah enak nyusun uang itu dengan bagus. Jadi untuk pembayaran transaksinya itu masih kadang jauh, masih menggunakan uang secara langsung gitu ya. Jadi belum menggunakan seperti barcode. Kalau sekarang kan di Bank Indonesia itu kan ada QRIS, menggunakan QRIS. Nah, QRIS ini sebenarnya sangat mudah digunakan. Kenapa sangat mudah digunakan? Karena QRIS ini kita bisa beli. Misalnya di toko beli, misalnya pakai Bank Mandiri atau menggunakan Bank BNI, itu tinggalkan langsung ke banknya. Nah, jadi tinggal tempel aja barcode yang QRIS-nya itu. Nah, setiap pembeli yang akan membeli itu langsung aja
dia tempel barcode, dia itu cara pembayarannya. Jadi sangat mudah. Oke, baik, terima kasih ya atas waktu dan kesediaannya. Mohon izin